Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya cintai. Kembali lagi bersama Kang R. Seperti biasa kita akan diskusi tentang sesuatu yang bermanfaat ya. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, saya akan jelaskan sepintas tentang daripada definisi syukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah kita merasa senang terhadap nikmat yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya syukur itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hal ihwal atau keadaan, dan yang ketiga adalah amal perbuatan. Jadi yang pertama tadi ilmu, yang kemudian akan mewariskan hal ihwal, dan hal ihwal atau keadaan ini kemudian akan mewariskan amal perbuatan. Nah, gimana sih penjelasannya yang 3 ini? Yang pertama ilmu ya. Ilmu itu apa sih? Ilmu maksudnya di sini adalah pengetahuan. Pengetahuan pertama adalah tentang nikmat itu sendiri. Jadi teman-teman yang alhamdulillah sekarang sudah menonton video saya dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, maka ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa ya. Belum lagi nikmat-nikmat Allah yang lain yang seandainya kita menghitungnya itu kita tidak akan mampu gitu ya. Kita menghitung berapa kali kita kedip sekarang ya, misalnya 1, 2, 3, 4, nah itu aja nggak bisa ya. Nah, langsung saja, itu yang pertama yaitu tentang pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang nikmat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang bahwa nikmat itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman yang alhamdulillah sekarang sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah sukses, punya usaha yang lancar, itu kita tahu, sadar datangnya tidak lain adalah kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Meskipun itu kan kelihatannya dari usaha manusia atau dari usaha kita sendiri, tapi pada hakikatnya adalah semuanya tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bagian yang apa? Ilmu. Nah, sekarang bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua adalah hal ihwal atau keadaan. Maksudnya apa? Yaitu orang yang bersyukur itu keadaannya senang ya, senang terhadap nikmat Allah. Dan dilanjutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali bahwasanya orang senang itu ada 3 macam. Yang paling rendah adalah orang yang senang karena nikmat itu sendiri. Jadi misalnya ada orang tuh yang udah punya harta kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi dengan nikmat itu justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah hartanya yang seharusnya diarahkan ke zakat mal ya, malah larinya ke zakat mal misalnya. Nggak pernah bantu orang miskin, pokoknya untuk senang-senang dirinya sendiri ya. Maka itu adalah orang-orang yang bersenang atau senang tapi karena nikmat itu sendiri, dan ini jauh sekali daripada rasa syukur. Nah, terus yang kedua, tingkatan yang kedua adalah yaitu dia senangnya itu kenapa? Karena dia tahu bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar cintanya Allah kepadanya. Kan dulu kita waktu lahir nangis itu nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi misalnya orang yang memiliki badan yang sehat, pengetahuan yang luas, ilmu yang banyak, bermanfaat bagi banyak orang. Itu semuanya adalah karena cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan berbagai macam kenikmatan tersebut, memberikan kehendak kita, niat kita, kesungguhan kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah yang kedua. Terus yang ketiga, senang orang yang ketiga itu adalah dia tahu karena dengan nikmat itu dia bisa menjadikannya media sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contoh, ada seorang Pak Menteri, ya misalnya kan ada menteri baru misalnya, dia menggunakan
misal dikasih umpama dikasih mobil oleh Pak Presiden untuk dinasnya, untuk keperluannya, maka menteri ini Pak Menteri ini dia menggunakan mobil itu ya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya dilihat oleh Pak Presiden itu kerjanya baik, kerjanya bagus, kerjanya mantap, sehingga dia bisa menjadi orang yang dekat dengan Pak Presiden ya. Bisa diangkat jadi wakil presiden atau pokoknya orang yang dekat dengan Pak Presiden, penasehat presiden dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tingkatan orang yang senang ketiga. Nah, itu berkaitan dengan hal ihwal ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan tadi saya sudah katakan bahwasanya yang ketiga ini diwariskan atau lahir daripada hal ihwal tadi. Yaitu yang pertama, dia sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia tahu bahwasanya dengan nikmat itu bisa menjadi media untuk dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan ya. Punya harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun pesantren misalnya, untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang yang butuh bantuan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan batasan-batasan syukur yang kita harus tahu ya teman-teman. Dan mungkin itu saja, dan jika teman-teman suka dengan video ini silakan tekan tombol jempol ke atasnya dan bagikan video ini ke orang-orang yang teman-teman cintai. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.